Assalamualaikum. Belum ya? Audionya masih. Mungkin nama itu nama anaknya mungkin ya. Harusnya sih kenal insya Allah. Nah, itu di-unmute, Bu. Bu An, di-unmute, Bun, di HP-nya. Ya, Bu Ani sudah. Sekarang Bu Aan nih, di-unmute, Bu. Dipencet, Bun, yang warna mic-nya. Yang mic-nya, yang gambar mic di sebelah kiri. Sebelah kiri ada gambar kayak mic, tuh diklik. Ada. Nah, sudah bisa. Assalamualaikum. Bu Andariah itu maaf, mitra yang dari mana, Bu? Saya takut salah, lupa. Bu, Pak. Ini dari Ciledug. Halo, calon. Oh, calon mitra. Halo. Calon mitranya Bu Ani ya? Iya. Oh iya. Ya. Iya. Ya, nggak apa-apa, nanti bisa menghadirkan acara seperti ini juga ya. Tapi walaupun memang hari ini malam ini bukan acara CEO ataupun SEBI, tapi minimal nanti mitra-mitra itu bisa lebih efektif ya. Rencananya kan kita lebih banyak menjalankan pakai yang online seperti sekarang ya. Siarnya udah pakai online gitu kan. Jarak jauh kita bisa berjumpa seperti ini. Karena kan kasihan juga yang luar daerah ya, yang kayak di Garut kan saya agak jarang dengan kondisi seperti ini ya. Kemudian yang Sukabumi tuh kan. Jadi kita masih agak membutuhkan waktu. Mudah-mudahan adanya seperti ini bisa ngebantu untuk PR tetap jalan gitu ya. Maksudnya seperti itu. Coba mohon dibantu Pak Acep, kenapa sih perlu online, terus apa sih untungnya, kemudian apa medianya kira-kira supaya teman-teman itu menjalankan gitu. Maksudnya tetap bersinar ya, walaupun banyak harus keluar rumah gitu kan, dengan kondisi yang masih seperti sekarang ini. Silakan Pak Acep ya. Langsung ini ya ke saya ini. Ya. Muncul nggak ya? Muncul share saya, slide saya? Ada. Ya. Ada ya? Nah, jadi intinya kita kenapa sih harus belajar digital marketing ya? Kita ini kebetulan di komunitas yang bagus, gimana caranya pemasaran lewat online gitu ya. Karena kan kalau di situasi sekarang kan kalau offline itu, waduh, pada ketakutan orang. Kalau mau kumpul-kumpul itu ketakutan ya. Betul ya. Nah, jadi di sini saya akan sharingkan tentang digital marketing, kemudian infrastrukturnya atau fondasinya apa saja sih kalau kita mau basisnya online gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan belajar gimana caranya beriklan di Facebook ataupun di Instagram. Kenapa? Karena dua platform ini yang paling bagus gitu ya. Nah, mungkin nggak usah perkenalan, ini nama saya ya, udah pada kenal lah. Nah, yang pertama apa sih itu digital marketing, kemudian juga kenapa kita harus menggunakan digital marketing, kan yang pemasaran yang lain kan banyak gitu ya, kenapa kita harus menggunakan digital marketing, kita akan kupas satu-satu. Nah, yang pertama kenapa kita harus menggunakan digital marketing, yang pertama yaitu modal dan resikonya minim. Nah, contoh, kalau kita beriklan di konvensional, Bapak Ibu bisa lihat
baliho yang ada di jalan tol, pernah melihat yang besar itu? Pernah melihat ya? Nah, saya pernah nanya, pernah nanya itu ke yang pasang iklannya itu berapa sih biaya yang dikeluarkan? Ternyata itu 1 tahun itu 300 juta sampai 400 juta. Baliho yang ada di jalan tol kan suka ada ini ya, yang tengah-tengah jalan tol itu 300 sampai 400 juta per tahun. Nah, ketika saya tanya, Pak, Bapak pernah nanya nggak ke yang masang iklannya nih? Misalkan kan ada yang pasang iklan, pernah tahu nggak berapa yang lihat banner Bapak atau baliho Bapak? Dalam 1 tahun itu berapa orang yang lihat? Waduh, Pak, yang nggak bisa kalau kayak gitu. Ya, betul ya? Kira-kira dia tahu nggak nih kalau ada baliho, kemudian yang menyiapkan iklannya itu, menyiapkan tempatnya itu, kira-kira tahu nggak kalau ditanya berapa orang yang lihat baliho itu? Kira-kira bisa nggak? Kira-kira dia bisa jawab nggak? Pak, Bu, bisa jawab kira-kira dia? Enggak ya? Enggak bisa lihat. Enggak, karena kan cuma lihat doang. Oh iya, paling gitu doang. Tapi kan itu sangat mahal, ya. Kemudian berapa orang yang laki-laki yang lihat, berapa orang yang perempuan yang lihat, itu pasti tidak bisa jawab. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan online, menggunakan digital marketing, itu kita bisa melihat dari mana orangnya, kemudian laki-laki berapa orang, perempuan berapa orang, nah itu bisa ketahuan. Ya. Dan modalnya minim. Minimnya berapa? Minimnya itu minimal itu 10.000 kita bisa ngiklan. Ya, 10.000 kita bisa ngiklan. Per harinya 10.000. Ya, kan minim ya. Kalaupun misalkan Bu Ade Dada mau ngiklan, saya mau ngiklan 5 hari kali 10.000 kan 50.000. Kalau 50.000 mah misalkan nggak dapet jamaah atau dapet mitra kan nggak jadi masalah. Kita kan hanya 50.000 lah gitu ya, hitung apa ya, seperti itu ya. Jadi modalnya minim kalau kita menggunakan digital marketing. Kemudian yang berikutnya 24 jam bukanya, Pak Bu. Ya, seperti yang saya tawarkan landing page itu website kan dia 24 jam akan iklan terus. Kalau kita itu syiar, apakah kita bisa 24 jam terus-terusan? Nggak mungkin kan ya? Nah, tapi dengan menggunakan digital marketing, kita bisa beriklan 24 jam. Jadi jalan terus. Kemudian yang berikutnya, unlimited. Ya, konsumennya tidak terbatas. Contoh lah, Bapak Ibu punya teman di Facebook itu berapa orang? Ada 5.000? Kira-kira ada 5.000 teman-temannya? Enggak ya? Enggak ada. Maksimal itu di 5.000 sudah nggak bisa nambah lagi. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan digital marketing itu 5.000 mah kecil. Bisa lebih dari 5.000 menjangkaunya. Apalagi kalau misalnya kita Facebook kita hanya ada 5 orang gitu ya, 5 orang isinya suami atau istri sama anak. Kalau kita jualan online, jualan baju, yang pengen yang lihat siapa ya? Anak-anaknya sama suaminya, udah di sama saya aja di. Ya, jadi yang beli itu ya keluarga sendiri ya kalau sedikit seperti itu. Nah, sedangkan di digital marketing menggunakan ini itu akan tidak terbatas. Kemudian yang berikutnya adalah kebiasaan masyarakat sudah berubah, betul ya? Coba deh Bapak Ibu kalau sudah bangun tidur atau mau tidur, kira-kira apa yang dicari? Kira-kira apa yang dicari? HP. Betul ya? HP pasti yang dicari. Sampai kasur diacak-acak tuh. Ya, HP mana kan gitu ya. Nah, makanya kebiasaan masyarakat sudah berubah. Contoh,
Karena misalkan kita makan juga sama. Kalau kita mau makan lapar nih, malam-malam jam segini. Waduh, saya mau makan nih. Males keluar ya. Hujan lagi. Kira-kira pakai HP bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya, pakai apa? GoFood, GrabFood. Ojek online, betul ya? Nah, makanya jadi kebiasaan masyarakat sekarang sudah berubah. Nah, jadi kenapa kita harus menggunakan digital marketing? Karena makanan saja sudah seperti itu. Malahan sekarang sudah ada aplikasi pasar online. Maksudnya gini, pasar online itu bukan pasar ini, pasar tradisional. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli cengek, cabai, gitu ya, nggak usah keluar rumah, Bu. Udah ada aplikasinya. Jadi nggak usah ke pasar gitu ya, nggak usah ke pasar, tinggal pesen aja cengek 2 kilo, cabai sekilo, mau bikin apa, sambal, gitu. Nggak usah keluar rumah. Sekarang aplikasinya sudah ada. Nah, jadi makanya kita harus menggunakan digital marketing karena kebiasaan masyarakat sekarang udah menggunakan HP, apa-apa HP kan. Mau makan HP, mau keluar nih malas bawa mobil, malas bawa motor, pakai HP bisa nggak? Bisa pesen. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kenapa sih kita harus menggunakan digital marketing seperti itu alasannya. Nah, berikutnya ini adalah statistik dari Hotsuite saya ambil. Jadi bukan dari saya sendiri ya, ini ya dari lembaga survei. 160 miliar itu sudah menggunakan media sosial. Sudah menggunakan medsos. Nah, 160 miliar menggunakan medsos. Kalau kita tidak memanfaatkan medsos, sayang sekali. Karena kan nih orang-orang sudah menggunakan 160 miliar. Nah, 1%-nya aja konsumen kita, 1%-nya misalkan 1%-nya jadi jamaah kita atau jadi mitra kita. Berapa tuh? Ya ini di Indonesia ya, ini Januari 2020. Nah, nanti ini belum keluar yang Januari 2021. Kemudian yang menggunakan mobile phone, nih handphone itu 338 miliar. Banyak sekali ya. Nah, kemudian yang paling luar biasanya adalah sosial media platform yang digunakan yang urutan yang nomor pertama YouTube. Kenapa? Ada yang tahu kenapa alasannya YouTube belum paling nomor 1? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Kenapa dia urutannya yang paling nomor 1 gitu? Nggak WA nomor 2. Ada yang bisa jawab? Bisa langsung dilihat ya. Nah, betul, Bun, 100 ya. Jadi, kenapa? Karena kalau YouTube itu lebih menarik. Kenapa lebih menariknya? Karena dia ada suara, ada gambar. Ya, betul ya. Dan lebih interaktif gitu. Nah, makanya dia ada urutannya di nomor 1. Kita beriklan di YouTube bisa nggak? Bisa. Ya. Kemudian yang kedua WA. Yang ketiga Facebook. Yang ketiga Instagram. Nah, kita kuasai ini sajalah. Ya. Kita kuasai YouTube, WA, Facebook, IG, atau kalau nggak YouTube kita WA saja sama Facebook sama IG. Facebook IG nggak ada, Facebook sajalah. Facebook pasti punya, ya. Nah kemudian WA pasti punya handphone, ya. WA pasti punya. Nah nanti berarti kita ngiklannya di status story kita, di Facebook story kita, feed kita. Jangan sampai Facebook dijadikan curhatan, ya. Jadi Facebook manfaatkan untuk jualan produk kita, jualan umroh kita gitu. Jadi jangan dipakai curhatan yang nggak baik gitu. Ya. Jadi kita manfaatkan ini ya. Kenapa kita harus menggunakan di YouTube, WA, Facebook dan IG. Kalau yang lainnya sih masih sedikit ya. Kita kuasai 4 platform ini saja insya Allah. Kita nggak tahu rezeki kita kan di mana gitu. Nah, cara belajar menghasilkan uang pun sudah mulai berubah. Jadi sekarang modal di rumah saja, diam di rumah. Kalau kata Pak Sony mah apa?
modal sarungan, penghasilan karungan. Ya, jadi itu menggunakan medsos, ya. Kemudian apa sih yang harus dibutuhkan pondasinya? Jadi ada pondasi, namanya rumah juga kan harus ada pondasi ya. Kalau pondasinya kuat kan insya Allah rumah juga kuat. Apapun itu. Ya, pondasinya apa? Yang pertama adalah website. Contoh, Bapak Ibu kalau mau jualan nasi Padang, itu perlu tempat nggak? Perlu ya. Kalau mau ngewarung lah intinya, kalau mau ngewarung, kira-kira butuh tempat nggak? Butuh kan? Nah, kalau saya bilang tadi, butuh biaya nggak buat sewanya, buat ngebangunnya? Butuh. Nah, kalau di online pun sama. Di online pun sama. Ya, kita butuh. Kemudian yang kedua, traffic. Traffic itu pengunjung. Yang ketiga, konten. Isinya. Ya. Yang keempat, produknya. Nah, produknya apa yang kita? Ya, berarti produk kita adalah umroh kalau produk kita. Nah, yang saya bilang tadi, yang pertama adalah website. Website itu toko online. Ya, jadi toko online. Kalau tadi itu warung nasi Padang itu tempatnya ada, sehingga kan orang tuh jual di sana tuh ada warung makan Padang, kan menuju ke situ kan, karena tahu tempatnya. Nah, di online pun kita butuh tempat, apa namanya ya, website ini atau landing page ini, tokonya itu. Kemudian sales funnel. Jadi sales funnel ini adalah menggiring supaya orang-orang itu tahu ke bahwa kita tuh punya toko gitu. Contoh kan kalau ada Indomaret, Alfamart yang baru, suka dikasih itu ya, balon dan lain sebagainya, ada badut dan lain sebagainya. Kenapa? Karena supaya tahu masyarakat yang di sekitar itu bahwa ada toko yang baru. Gitu, ya. Contoh, panel itu seperti ini. Ya. Panel itu seperti ini. Jadi ada orang itu, contoh lah, Bapak Ibu mengunjungi mall, tadinya hanya jalan-jalan saja ke mall, tapi ketika lihat tas bagus nih ibu-ibu ya, tasnya bagus nih, tadinya nggak mau beli jadi beli, ya, karena kenapa? Karena lihat etalasinya ada, jadi tertarik, kemudian kemudian belanja deh. Bayar. Setelah bayar terus, karena di situ ada sistem reseller, misalkan ya, saya beli tas, kemudian orang banyak yang suka, terus di toko itu kemudian membuka reseller, jadi kita bisa jual lagi. Nah, jadi kan jadi reseller, jadi nambah tuh orang yang ngejual produk itu, jadi nambah. Nah, setelah itu kan akan langganan terus dan terus. Jadi semacam corong lah. Corong, jadi tadi orangnya tadi tidak tahu dengan produk kita, jadi tahu, kemudian tertarik, belanja, jadi langganan. Istilahnya seperti itu. Ya. Yang kedua, traffic. Traffic ini pengunjung, Pak Bu, ya. Jadi orang kalau kita jualan kan harus ada pembelinya. Gitu ya, pembelinya. Nah, pembelinya itu ya disebut traffic. Nah, traffic ini didapat ada dua cara. Ada traffic gratisan, ada traffic berbayar. Nah, gimana caranya teknik mendatangkan traffic? Yang pertama ada traffic organik. Yang pertama, organik atau gratisan. Gimana caranya? Yang pertama, butuh waktu yang lama. Ya, traffic itu butuh waktu yang lama. Yang kedua, jangkauannya terbatas. Yang ketiga, personal brandingnya harus kuat. Nah, beda dengan yang berbayar. Ya, kalau yang gratisan itu butuh waktu yang lama, harus konsisten. Kan kalau yang gratisan itu, Bapak Ibu harus posting di jam 9, di jam 12, di jam 5 sore, di jam 9 malam. Itu lakukan, konsisten. Saya tanya sekarang, kalau yang sudah pernah melakukan nggak itu, konsisten nggak? Nggak.
Ya, betul ya. Hanya pas ingat saja, oh ini kata Pak Acep katanya harus konsisten ya. Harus kalau mau ngiklan gratisan harus konsisten, tapi kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Padahal udah itu gratisan banyak menghasilkan, termasuk saya pun banyak menghasilkan yang gratisan. Jadi bukan berarti kita harus berbayar saja, gratisan pun oke loh. Jadi kan udah ada statistiknya, itu banyak banget peluang kita untuk menjual. Tapi kalau kita berbayar, lebih dahsyat lagi. Kita tidak butuh waktu yang lama, cepat. Jangkauannya tidak terbatas. Ya, kemudian personal branding nggak harus kuat. Kan kalau yang tidak berbayar, maka kitanya harus, oh benar si ini mah kan melihat dulu. Tapi kalau yang berbayar itu tidak melihat siapa dia. Saya melakukan seminar bisnis ya, itu kan menggunakan berbayar dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Ya modal 1 juta dapatnya 6 juta. Luar biasa kan? Nggak kenal sama sekali, nggak kenal dengan saya. Nggak kenal dengan saya, dan sayanya pun misalkan saya mau ngadain di Sukabumi nih, ngadain acara di Garut, saya tetap di Kerawang, kita undangnya lewat berbayar, tanpa orang kenal dengan kita, mereka mau datang dan mau bayar. Luar biasanya seperti itu. Ya, jadi setiap kota selalu melakukan kayak gitu, dan alhamdulillah kalau closing kan lumayan. Jadi kita punya mitra di Sukabumi, kemudian di mana-mana seperti itu lewat media seperti ini, menggunakan digital marketing. Ya. Dan insya Allah Bapak Ibu juga bisa nanti. Ya. Kemudian tadi udah saya jelaskan cara mendatangkan traffic itu ada 2, ada organik, ada berbayar. Organik itu berarti nggak usah bayar, cuma harus konsisten. Ya, jamnya jam berapa? Jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 5 sore, jam 9 malam. Itu iklannya. Ya, jangan sampai ngiklannya seingatnya kita. Nah, itu yang salah. Ya, misalkan ingat segini ngiklan, ingat di sini ngiklan, jangan. Orang pun akan tidak senang. Contohlah kalau kita, wah ini lagi, kan kita juga nggak senang ya kalau lihat seperti itu ya. Pasti nggak senang. Nah, jadi ada waktunya kita beriklan. Dari 4 waktu yang tadi saya bilang, itu jangan sampai jualan semua. Jangan sampai jualan semua. Jadi misalkan dari 4 waktu, misalkan jam 9 jualan. Jualan tuh berarti kan kita nawarin produk kita ya, umroh ya, tentang umroh. Yang kedua tentang masukan, misalkan tentang quote, tentang misalkan apa sih perlunya umroh, tapi berhubungan dengan yang kita jual. Kemudian sih Ka'bah, misalkan di Ka'bah itu misalkan ada Hajar Aswad dari mana, nah kayak gitu-gitunya. Nah, penjelasan nanti di jam 9 malam jualan lagi. Nah gitu, jadi 2 jualan, 2 sharing. Sharingnya terserah. Sharingnya terserah. Kalau jualannya pasti jualan umroh ya, di 2 waktu. Ya, ingat lagi, saya ulangi lagi, saya nggak bosan-bosan untuk, kenapa? Karena ini paling murah kok, gratisan, iklannya gratisan, nggak usah bayar kok, kan Bapak Ibu punya Facebook, jam 9, jam 12, jam 5, jam 9 malam. 2 waktu beriklan produk, berarti umroh ya. Yang 2 waktu itu sharing. Boleh pengalaman, misalkan Bu Ade Dada nih, tadi saya di jalan ketemu dengan tukang gorengan misalkan ya, tukang gorengannya hatinya sangat ingin sekali ke Baitullah gitu. Mudah-mudahan kita doakan tukang gorengan ini, Bu Anu misalkan ya, bisa ke Baitullah. Nah, seperti itu contohnya. Jadi pengalaman yang kita dapat itu di-sharing. Terus jualannya apa? Nah, misalkan Bu Ada closing atau Bu Ani closing. Alhamdulillah hari ini siar ke daerah mana,
dapat jamaah untuk keberangkatan sekian. Nah, itu jualan juga. Nanti info tentang umroh silakan hubungi nomor WA di bawah. Nah, masukin nomor WA atau kalau punya landing page, punya website, masukin. Nah, seperti itulah. Jadi Bapak Ibu nggak usah susah-susah. Materinya apa ya di 4 itu kan nggak usah susah-susah, nggak usah dari saya, nggak usah dari pusat, nggak usah. Pengalaman pribadi saja. Ya, jadi pokoknya dua jualan, 2 sharing di 4 waktu itu. Jadi bukan berarti kita harus berbayar. Misal kita dari gratisan udah ada penghasilan nih. Ah, saya mau coba-coba yang berbayar nih, yang gratisan saja sudah menghasilkan. Ya, dari misalkan contoh kemarin tuh ada Bu siapa yang iklan ya? Iklan ke saya tuh 750.000, kemudian dapatnya jamaah 5 orang. Dapat jamaah 5 orang. Nah, kalau jamaah kan satu orangnya kalau ajwa aja berapa? Ya, kalau ajwa itu kan komisinya untuk ajwa itu 2 juta, ya. Ya, 2 juta. Kalau 5 kan dapat 10 juta. Modalnya berapa? Hanya 750.000. Iklan berbayar itu. Dapatnya 10 juta. Tanpa mereka kenal. Tanpa kenal duluan. Seperti saya juga sama, dapat jamaah dari Madura 2 orang, paket Sukari, itu dari gratisan. Dari yang tadi saya bilang ya, di 4 waktu itu, tapi bisa menghasilkan 2 jamaah. Ya. Oke. Nah, ini ya, yang tadi saya bilang. Nah, ini kalau yang berbayar tidak usah yang memerlukan ini semua, nggak usah. Cara promosi tertarget. Ya, kalau yang berbayar lebih tertarget loh Pak Bu. Misalkan Ibu mau jualannya, mau ngiklannya di daerah Garut saja. Misalkan kenapa Garut? Karena saya misalkan adanya di Garut. Ya supaya nanti ketika ada orang yang mau daftar bisa kejangkau sama saya. Bisa. Jadi iklannya hanya di Garut saja. Muter-muter di situ terus. Ya, atau misalkan Bu Ani di Bandung, iklannya hanya di daerah Bandung. Bandungnya daerah mana misalkan Bandungnya? Ya udah di daerah situ saja iklan, nggak keluar kemana-mana. Ketika ada yang mau daftar, kemudian daftar umroh, kemudian pengen ketemuan kan nanti bisa didatengin, gitu ya. Bisa. Kalau yang mau daerah situ, kalau misalkan bukan daerah Bandung saja, daerah lain bisa nggak? Bisa banget. Buktinya saya juga bisa mengclosingkan orang di luar Karawang. Sedangkan saya kan di Karawang, ya. Seperti itu. Ya, jadi benar-benar tertarget. Mau misalkan, Pak, saya mau ngiklannya di perumahan ini, bisa nggak? Bisa banget. Usianya berapa? Bisa. Jadi benar-benar tertarget. Tidak yang seperti yang saya contohkan tadi. Ya, seperti saya contohkan tadi kan baliho yang tadi yang di jalan tol, itu bayarnya mahal, ratusan juta, tapi ketika ditanya berapa orang yang lihat, dia tidak bisa jawab. Ya, tapi mereka tetap aja mau bayar kan? Mau bayar kan? Mau pasang iklan. Nah, kenapa kita dengan modal yang minim, kenapa kita nggak menggunakan dalam marketing seperti itu? Ya, salah satunya adalah Facebook dan Instagram. Nah, contoh di sini. Nah, ini perbankan dan MLM misalkan ya. Contoh detail interest-nya seperti ini. Misalkan kita mau menargetkan orang-orang yang kerja di bank. Kemudian yang bermain MLM. Yang bermain asuransi. Kenapa? Karena ini biasanya orangnya mau berbisnis. Cocok untuk apa? Cocok untuk jadi mitra, iklan mitra. Seperti itu. Kemudian target wilayahnya. Target wilayah mau Indonesia, apa mau Sumatera, mau Jawa, Kalimantan, atau seluruh Indonesia. Bisa. Bisa banget. Ya.
Kemudian data konsumen. Data konsumen. Jadi kalau misalnya konsumen, contoh kayak Bapak Ibu mungkin pernah belanja di Tokopedia, di Shopee, di Lazada. Nah, nanti kita bisa manfaatkan orang-orang yang sudah pernah belanja di marketplace, bisa ditarget, bisa banget. Ya. Jadi bisa ditarget. Ketika pasti orang itu pernah belanja, dan nanti berarti kita targetkan orang-orang yang sudah pernah belanja. Kemudian bisa juga berikutnya ada custom audience. Jadi custom audience ini gini, orang yang misalkan kita ngiklan, pada saat itu dia tidak beli, tidak tertarik, ngeklik gitu ya, ngeklik iklan kita, nggak jadi. Nah, kita bikin iklan custom audience, jadi seolah-olah ngejar-ngejar dia terus. Kenapa? Karena yang namanya ngeklik berarti kan sudah ada perasaan pengen beli kan. Cuma mungkin pada saat itu dia belum ada uang. Bisa jadi kan? Bisa jadi belum ada uang. Nah, nanti ketika ada uang kan dia bisa beli ke kita, bisa daftar umroh ke kita seperti itu. Jadi yang namanya custom audience. Jadi lebih tertarget lagi tuh. Jadi filter gitu. Yang satu dia baru ngeklik atau like ya. Kan suka ada like ya. Nah, jadi kita bisa targetkan orang-orang yang nge-like atau yang apa tadi namanya, yang ngeklik iklan kita seperti itu. Pak Acep boleh menyampaikan sebentar ya, sedikit? Boleh. So. Jadi supaya lebih terfokus, maksudnya teman-teman juga bisa menyimak ya. Jadi inti yang disampaikan Pak Acep, kalau selama ini kita ngiklan itu hanya yang gratisan. Misalnya di Facebook ya, biasa kan kita ngiklan ya, suka ada kan, Bu Ani suka muncul, Bu Ade Dada, ataupun saya, nah itu namanya gratisan. Tapi kalau gratis itu terbatas. Hanya orang-orang yang berteman di Facebook aja. Dan itu pun tidak mungkin kita berteman dengan 5.000 orang, tidak mungkin 5.000 orang itu akan melihat semua iklan kita gitu. Jadi agak dibatasi. Nah, kita kan maunya ngiklan itu lebih luas jangkauannya ya. Maksudnya lebih terarah. Misalnya nih, Bu Ade Dadah nih. Nanti kita bisa langsung praktek, Bu. Bisa langsung praktek. Misal gini ya, Bu ya. Bu Ade Dadah itu mengiklan. Kalau yang pakai biasa, sekali lagi itu belum tentu kena. Dan itu hanya orang-orang yang berteman dengan Bu Ade Dadah aja. Nanti caranya bagaimana? Pakai yang berbayar. Namanya Facebook Ad, Facebook berbayar. Nah, nanti Bu Ade mau udah bisa menentukan siapa nih kira-kira yang akan saya incar gitu. Misalnya gini, saya mau ngiklan Pak, saya mau ngincar semua orang Garut. Nah, iklan Bu Ade itu akan muter di sekitar wilayah Garut. Bukan Garut aja, Garut itu kan luas. Saya mau orang Garut, misalnya yang kerjanya guru. Nah, itu kan udah lebih kenal lagi kan. Nanti orang Garut yang bekerjanya guru akan kena semua iklan Bu Ade Dadah gitu dari Ibu. Ya, misalkan tambahin lagi. Tapi kan guru bisa jadi usianya udah 50, 60, 70 misalkan. Berarti dia mau kena. Ganti usianya dimainin. Orang Garut anu usia misalnya 25 atau 23 sampai 50, pekerjaannya guru, tinggal di Garut gitu kan. Nah, itu yang akan Bu Ade udah incar. Jadi nembak nanti tepat sasaran gitu. Maksudnya gitu. Cara ngiklannya gimana? Nah, nanti ada teknisnya. Kalau emang bisa, ya silakan ngiklan sendiri. Kalau nggak bisa, nanti tinggal ngobrol sama Pak Acep. Jadi, istilahnya bisa pangbuatkeun gitu. Saya mau terima bersih gitu kan. Nanti orang-orang itu yang akan nerima iklan tuh. Gitu. Bisa nggak luaran Garut? Oh, bebas. Bu Ade mau iklan orang Tasik, orang Jakarta, terserah. Mau iklan se-Jawa Barat bisa nggak? Bisa. Semuanya bisa gitu. Jadi intinya iklan itu supaya lebih terarah gitu. Tetap gratisan mah kita jalanin Facebook biasanya, tapi ada fasilitas lain yang namanya Facebook Ad, Facebook berbayar, tapi memang kita mengeluarkan uang, tapi
insya Allah hasilnya itu akan jauh lebih besar daripada yang biasa-biasa gitu. Termasuk luar daerah, kayak Bu Ade kan punya mitra Bu siapa? Bu Endang ya, Bu Endang ya. Iya, Nah, Bu mungkin Endang. selama ini karena kenal dengan Bu Ade Dada. Tapi kalau udah kenal dengan Facebook ini, yang iklan berbayar ini, walaupun ibu nggak kenal, ibu ngiklan di Kalimantan. Nah, nanti orang-orang itu yang akan menerima iklan dari Bu Ade, gitu. Tidak harus kenal di Facebook, tidak harus berteman di Facebook, kalau ini mah gitu. Begitu Bu maksudnya, Iya, Bu. Jadi ada yang gratis, ada yang berbayar. Dan ini bisa langsung dipraktekkan. Nanti kalau praktik gimana? Terserah. Kalau mau sendiri ngejalanin, kalau udah bisa silahkan. Kalau enggak, ya tinggal ke Pak Acep aja. Pak Acep, saya mau ngiklan bagaimana caranya, biayanya kira-kira estimasi berapa. Nanti siap-siap tuh jawabnya WA dari teman-teman calon-calon mitra, calon jamaah. Assalamualaikum, ini saya minat dong. Terus kita tinggal ngejawab. Jadi, namun cara mancing dia mah udah nyanggut gitu. Nyanggut udah ada greget gitu kan, itu kan. Tapi can dapat, tinggal kita olah. Gitu caranya. Maksudnya gitu yang disampaikan Pak Acep tuh. Boleh ada yang nanya nggak? Bu Ani atau Bu Ade nanya nggak? Kalau selama ini kan kita terbatas ya. Nomor misalkan nomor iklan di WA misalkan. Iya. Ya itu orang-orang yang kita punya doang kan. Kalau ini tidak harus berteman. Ibu tinggal menentukan orang mana, kerjaannya apa, gitu. Nanti akan menerima iklan dari Ibu gitu. Gimana mau nanya boleh? Bu Ade mau nanya, Bu Ani? Tadi juga ada itu Pak, orang Sukabumi ya. Katanya kan saya ngeposting yang buat tanggal 2 ya, saya tadi itu. Katanya kejauhan kalau di Karawang gitu. Itu berteman atau karena apa? Oh, sama dia ya berteman sih tapi belum lama. Oh iya, kalau ini belum tidak lama. berteman pun bisa, Bu Ade. Kalau yang sekarang ini yang satunya lagi, walaupun tidak berteman itu bisa. Kalau yang tadi kan kita yang kenal, kita yang punya nomor WhatsApp-nya. Iya, Nah, kalau yang iklan satu lagi ini tanpa harus berteman pun mereka akan kena iklannya gitu. Masuk ya, iya. Ya, nanti bisa dicoba, silakan dipraktekkan. Tapi itu kan Pak Haji biasanya nih, katanya nih siapa ya yang Bu Dede Ip kan ikut ya, yang ke Pak Acep. Tetap aja katanya itu calon jemaahnya itu pengen ketemu, jadi pengen ketemu langsung. Iya. Nyampe sekarang katanya belum closing. Kalau mau, terus gimana kalau gitu? Ya, maksudnya kita milih-milih tempatnya, jangan yang luar daerah, jangan yang Sumatera, Kalimantan kalau gitu. Nyari yang wilayah Garut. Kalaupun ketemuan kan tidak harus jauh lah istilahnya Nggak gitu jauh kan. Iya, jadi ngiklannya kita tertarget. Kalau enggak kecamatan lah, kalau Garut mah keluasan gitu kan. Kecamatan yang di DDI itu apa? Boleh ngiklan wilayah kecamatan doang. Masa sih nggak kenal satu kecamatan gitu, Bu Ade? Tapi kan tidak semua orang yang kena iklan harus ketemu dulu kan, tidak harus. Sekarang mah udah medianya online. Caranya bagaimana? Masukin landing page. Udah punya belum landing page? Belum. Kalau landing page itu belum, Pak Ji. Jadi gini, Bu Ade, kalau landing page itu orang lebih yakin karena akan ngelihat semua barang-barang jualan yang Bu Ade jual itu tahu semua. Produknya apa dia tahu, harganya berapa dia tahu, kantornya di mana dia tahu. Jadi Mbak Ade nggak usah satu calon mitra, satu calon jamaah itu ngejelasin dari nol, dari A sampai Z, gini. Iya. Orang kadang-kadang liar, iya naon sih Bu Ade ngomong naon cina. Tapi kalau dengan punya landing page, kalau ada Pak Acep coba buka satu landing page, coba liatin, Bu Ade nggak usah repot. Ada calon dari Kalimantan atau dari Sumatera, Bu Ade tolong jelasin nih, caranya gini, silahkan klik. Nah, nanti kita lihat nih Pak Acep ada contoh landing page. Nggak usah repot-repot. Nih, ya mau lihat coba Pak Acep bukain landing page contoh. Landing page itu kayak apa sih gitu? Ya, seperti inilah. Jadi dengan landing page itu kita tidak harus
ngejelasin satu-satu. Dia cukup di rumah. Buka aja ini, saya punya alamatnya, gitu maksudnya. Udah kebuka, kalau udah nanti dong dilihatin contohnya. Nah, seperti ini. Jadi, nah, coba buka. Ini punya siapa? Oji bukan siapa ini? Punya saya. Coba, Bu Ade lihat nih, lihat nih. Nah, Tuh lihat tuh. Iya. Kita kan nggak usah ngejelasin. Tuh lihat. Iya. Di sini ada, tuh kan, dijelasin. Ya, ada umrohnya, ada promonya, apa aja itunya. Nah, terus nih kan, ada umroh biasa, reguler, gitu kan. Jadi orang sambil tiduran bisa tahu sendiri ininya, lebih paham gitu kan daripada kita jelasin capek-capek. Kadang-kadang iya tuh jelasin naon cina. Kemudian paket-paketnya ada nggak? Ada di sini. Nah, maksudnya kalau iklan itu kita kasih alamat ini gitu. Misalkan di Facebook nih, bawahnya itu suka ada namanya landing page gitu. Jadi orang itu nanti diarahkan ke toko kita gitu, Bu Ade gitu. ini adanya. Nah, ini kan Iya, istilahnya toko kita ini. Oh iya, paketnya segini, segini, segini. Oh iya, fasilitasnya ini, hotelnya ini gitu. Jadi mereka yang akan ngebukaan gitu istilahnya di warung kita tuh dia akan ngebuka, oh kayak gini paketnya. Seperti itu maksudnya. Jadi ngiklannya apa ya? Lebih kena lah gitu kan. Kita tidak perlu repot-repot ngejelasin. Harganya segini, paket ini gitu kan. Belum tentu juga benar kan. Nah, ini testimoni ada nih. Orang lebih yakin kalau melihat testimoni. Tanya jawabnya juga ada. Nah, Coba. ini. Nah, ini nih. Coba baca nomor 1. Ini apa nih bacanya? Ini jawabannya. Nih. Ada jawabannya di sini. Bagaimana syarat-syaratnya apa? Klik. Jadi semua jawabannya ada di sini. Nah. Jadi gini Bu Ade, ini adalah etalase Bu Ade gitu. Jadi bagaimana Bu Ade bayangkan, Bu Ade punya toko di rumah tapi tidak punya etalase, tidak punya maksudnya barang-barang nu arek disajikan teh Bu Ade nggak punya gitu. Nah, kalau online ini barang-barang yang kita tampilkan itu gitu. Paketnya apa aja, di sini ada ya, bagaimana cara datang, ada nomor rekeningnya, ada semua di sini gitu. Ini adalah toko kita, tapi online tokonya. Yang Bu Endang nih. Foto-foto umrohnya juga ada. Nah, ini bisa ditampilkan foto-foto umrohnya nih. Selama di sana bagaimana, ini foto-foto umrohnya itu kan lebih yakin lagi orang itu kan. Beda dengan kita ngejelasin satu-satu. Nanti umroh tuh gini. Nah, kalau ini kan udah nggak usah dijelasin satu-satu ya. Bu Ani udah punya belum landing page Bu Ani? Lupa saya. Bu Ani nggak ada, Pak. Hah? Keluar. Bu Ani Pak. Bu Ani mah udah. Oh, udah. Oh, yang paket itu sih ya? Iya. Iya, di COVID ngikutnya dulu. Oh iya, kalau COVID punya. Nah, Bu Ani kalau nanti di Facebook ya, atau kita menyampaikan apa, bawahnya itu tolong disampaikan ini nih, namanya landing page kita. Jadi orang pada saat minat silakan klik. Nah, alamat landing page, orang langsung ngeklik itu langsung masuk ke toko Bu Ani gitu maksudnya. Perlengkapannya. Nah, gimana? Gimana silakan kalau ada yang bertanya boleh. Nah, ini semuanya kontaknya ke yang punyanya ya. Mau WA-nya, mau ininya semuanya. Kayak Bu
mau tanya nih, Pak. Iya, Boleh. Kalau itu kan adanya di Garut, terus di Karawang ya. Kalau sekitar Tangerang gitu, ada nggak ya? Kurang jelas, Bu. kurang jelas suaranya ya. Ya, kurang jelas ya. Ini kan di dari Karawang ada. Kalau di sekitar Tangerang itu ada nggak ya, Pak ya? Di Tangerang, Bu. Iya, Ciledug, iya. Oh, daerah Ciledug. Maksudnya mitra, Bu? Mitra atau apa? Oh, mitra. Pak Haji, coba. Iya. Jadi untuk mitra itu kan tersebar ya, Bu ya. Banyak lah ya. Ya termasuk di Tangerang pun ada. Cuman kita belum tahu di mana aja gitu. Jadi potensinya itu masih besar banget kalau Ibu bergabung di sini. Karena apa? Pertama kayak antrian haji kan kemarin kan masih nggak berangkat ya 2020. 2021 pun belum tentu juga nih. Yang mudah-mudahan aja udah normal gitu kan. Tapi yang pasti kan Jakarta itu 20 tahunan ya, 21 tahun antrinya gitu, Bu. Jadi potensinya besar banget, Bu. Bagus, Bu. Kalau emang Ibu bukan nanti di wilayah Tangerang. Bagaimana cara menjelaskannya dan lain-lain nanti insya Allah di kita ada namanya grup WhatsApp. Itu ngebantu banget. Apalagi Tangerang kan dekat di kantor pusat, Bu. Kita di daerah Duren Sawit. Jadi malah lebih yakin. Ya apalagi ibunya punya landing page kayak gini. Menjelaskan tidak hanya untuk orang sekitar aja, luar daerah pun kayak Bu Ade Dadah punya calon jamaah di mana tadi? Sukabumi. Udah buka aja ini, klik. Dia akan melihat semuanya gitu. Jadi tidak terikat hanya wilayah di sana aja gitu. Kita tinggal di Garut nggak usah melayani semua orang Garut, belum tentu kan dari mana aja. Makanya kalau umroh itu kan keuntungannya aja ya gitu. Gimana, Bu An? Gimana, Bu An? Iya, Pak. Potensinya bagus banget, Bu. Kalau di Tangerang ada, cuman belum terlalu banyak ya wilayah sana. Ya minimal buat sekitaran di Ibu aslinya memang dari Tangerang atau dari mana aslinya? Aslinya sih dari Bandung, cuman kan sekarang menetap di sini, Ciledug. Alhamdulillah. Tangerang. Nah, ya, Ibu adanya ini Ani. Adeknya? Kakaknya. Oh, kakaknya. Tapi Ibu memang sudah berangkat apa pengen berangkat? Apa udah atau bagaimana? Pengen. Nah, Bu, saya kasih tahu dulu ya. Saya kasih tahu dulu, walaupun Bu Ani belum lama gabung, tapi dia sudah dapat tiket untuk berangkat tanpa harus bayar loh. Gratis. Iya, makanya itu. Iya, syaratnya apa? Betul, syaratnya apa? Udah Ibu gabung dulu aja, bismillah. Mudah-mudahan ini jalannya. Gabung aja dulu, itu akan lebih mempercepat, Bu, keberangkatannya. Gabung jadi mitra, terserah mau yang 15 boleh, 800 boleh. Bu Ani itu belum setengah tahun, baru berapa? 3 bulan ada ya Bu Ani? Ada belum? Di unmute dulu, Bu. Bu Ani di unmute dulu. Ya, Bu Ani udah berapa bulan gabung ya? Dari Juli, Agustus, September. bulan Juli. Baru 5 bulan, 5 bulanan. Iya, dengan daftar yang 1,5 istilahnya kan udah punya jamaah dan udah boleh berangkat umroh nanti. Yang 800 katanya Pak Haji. Iya, 800. Dengan daftar sekali ya minimal Ibu bisa umrohnya apa? Minimal tanpa DP juga udah alhamdulillah di sana kan, udah keuntungannya. Iya. Kemudian saudara-saudara kitanya nih, saudara-saudara kita pasti siapa sih yang nggak mau gitu kan.
tetangga-tetangganya. Nah, nanti diajarin kayak Bu Ani, kita cukup main status WhatsApp kayak gitu kan ya, story gitu kan, story kemudian Facebook. Nanti kan ya kemarin juga Bu Ani awal-awal gitu ya Bu ya, aduh saya mah nggak bisa ngomong katanya gitu. Itu masih saya ingat banget. Emang. Sama Saya mah juga nggak bisa bisa. Ya, tapi kan kalau pasang status di WhatsApp mah bisa, alhamdulillah kan closing aja sekaligus gitu. Ya. Berapa jamaah Bu Ani sekarang Bu Ani? Udah berapa jamaah? 5. Ya 5, baru 5 yang Sebelumnya? closing. Sebelumnya ada, cuman masih ragu-ragu aja. Tapi udah koperan kan? Belum, baru 5 kan yang koperan mah, yang itu mah baru udah mau, cuman masih ragu-ragu aja. Udah punya mitra belum? Mitra 2. Oh kan, alhamdulillah kan mitra 2. Mitra 2. Yang pasti tiketnya udah siap, kalau Bu Ani mah udah 1 orang udah siap ya. Iya, alhamdulillah. Saran saya insya Allah Bu, tidak ada ruginya banget kalau gabung sekarang ini. Begitu Bu. Nah, maaf ya Pak, kalau saya mau bergabung itu kemana tuh? Ibu mau cukup transfer aja, nanti dikasih nomor rekeningnya kan, ditransfer ke kantor pusat. Nah, nanti akan dibantu proses administrasinya. Misalnya kan Ibu asli Bandung juga ya, misalnya, ada orang-orang Bandung mau berangkat juga, misalnya nih, karena Ibu kenal, karena Ibu tetangga dulunya di sana. Dibantu sama Bu Ani tolong tuh bantu itu gitu kan, itu teman saya mau berangkat tolong ya, closing nih Ibu yang dapat rezekinya, walaupun Bu Ani yang ngebantu dari Bandung gitu ya. Itu seperti itu, apalagi kalau di Tangerangnya sendiri punya Ibu mah alhamdulillah rezekinya buat Ibu bukan buat yang lain. Makanya kalau misalkan mau apa-apa tuh harus ini Pak, mau apa kata-kataan itu ke mana namanya, ke Garut gitu ya. Apanya? Iya, biar ada temannya gitu dari sini gitu maksudnya. Kejauhan katanya Pak Haji. Jadi ya nggak seperti itu. Oh iya. Jadi kita di kita tuh saling bantu Bun, saling bantu. Ya nanti kalau misalkan nih Bu Aan ada temen misalkan ya, kita lihat kan teman-teman dulu nih. Ingat-ingat dulu, kan temen tuh banyak, ada temen sekolah SD, SMP gitu, SMA, ingat-ingat. Oh ada orang Garut, nah ada Bu Ade Dadah tuh. Biarin Bu Ade Dadah yang bantuin gitu kan. Iya. Nanti rezekinya nanti saya yang bantuin saudara Garut. Bantu. Nanti kalau Bu Ade Dadah sama, Bu Ade Dadah ketika ada di daerah Ciledug, wah ada nih teman saya Bu Aan, dari sana saya ada calon jamaah nih di daerah sana, Bu tolong di closing. Nah segitu, jadi kita saling bantu, di kita seperti itu Bu. Apalagi insya Allah nanti minggu-minggu besok itu kita mau ngadain acaranya seperti ini, seminar bisnis, inspirasi umroh, udah Ibu tinggal kamu hadir ada di Zoom nih gitu. Jadi biar kita yang ngejelasin gitu, Ibu cukup udah ikutan hadir gitu Bu. Nah, kan itu lebih mudah lagi, nggak usah Ibu ngejelasin satu-satu. Closing ya buat Ibu nanti rezekinya gitu. Bisa menggunakan gratisan. Nanti misalkan ketika kita nanti kapan nih mau ada acara SEBI atau SIU online, ada jadwalnya kan? Biasanya kan seminggu sebelumnya nih. Nah nanti di share link Zoom-nya itu. Yang kayak tadi tuh, yang kayak tadi. Jadi gini nanti prinsipnya, silakan yang misalkan kalau untuk bisnis ya, yang di masa pandemi ini misalkan Anda karyawan dikeluarkan dan sebagainya, gini kehilangan mata pencaharian. Nah, saya mau menaruhkan gini misalkan ya. Nah nanti tanggal segini mau mengadakan seminar SEBI, yang berminat silakan mengisi atau menghubungi saya, nanti jangan dulu dikasih linknya. Itu nanti akan saya kasih 1 jam sebelum acara gitu. Linknya itu nanti dikasih 1 jam sebelum acara. Karena nanti ketika dia masuk link, nanti kan dikasih lagi mau acara itu nanti masuk kan. Nanti seperti ini nih nanti yang menjelaskan bisa Pak Jasep, bisa saya, bisa yang lain. Nah nanti ketika closing ya buat yang undangnya, nanti yang undangnya siapa?
Misalnya gudangnya Bu Ani, yang gudangnya Bu Aan, ya itu buat Bu Ani atau buat Bu Aan gitu. Bukan buat kita yang presentasi, bukan. Nah, makanya kita saling bantu seperti itu. Dan ada garansi ya Pak Haji Asep ya? Iya. Bu Aan, kalau boleh tahu kira-kira mau yang ngambil yang paket mana nih? Yang 1550 atau 800? Aduh, kayaknya sih yang 150 jangan sih. 1550 ya. Nanti tinggal ditransfer aja buktinya, nanti tinggal kasih ke Bu Ani. Enggak lama langsung Bu Ani nanti akan dapat tuh semua perlengkapan itu. Ya minimal ibu sendiri aja udah boleh berangkat dulu kalau mau sama Bu Ani. Ya syukur-syukur berangkatnya bisa barengan dan gratis semuanya ya, bebarengan ya. Wah luar biasa banget itu. Berarti kan harus punya jemaah dulu Pak Haji. Ya memang harus daftar dulu jadi mitra, insya Allah gitu. Udah misalkan udah daftar, terus kan kalau misalkan mau berangkat kan harus dapat jemaah dulu ya Pak ya. Kalaupun mau ngambil yang itu kan boleh, yang tanpa DP. Nggak harus punya jamaah dulu, itu mau boleh. Tapi tanpa DP. Kalau sambil jalan, ada yang daftar 5 orang, berarti bukan tanpa DP, memang gratis itu mah ya. Jadi banyak cara. Yang pertama, ibu gabung, ibu udah boleh berangkat umroh dulu tuh tanpa ada DP ya. DP itu uang muka, biasa kan 5 juta. Kalau jadi mitra, ibu nggak ada ngeluarin yang 5 juta. Tiba-tiba ada yang daftar nih 5 orang misalkan. Ya udah, ibu udah kayak Bu Ani tuh bisa umroh tanpa ngeluarin uang jadinya. Begitu, Bu. Kalau dapat 1-2 jamaah bagaimana? Ya udah, 1-2 jamaah itu rezekinya buat ibu. Kalau 2 orang misalkan paket ambar udah 4 juta gitu. Iya. Jadi mau yang 1550 Tapi ya. kalau misalkan dua orang berarti kan tetap aja nggak ada gratisan ya, kita tetap bayar gitu kan? Gimana kurang iya? Kalau dapat 2 orang. Kalau misalkan 1 atau 2 gitu, berarti kan kita bayarnya segitu. Saya tambahin ya Bu ya. Jadi gini Bu, kalau ada paket milad yang sekarang itu kan paket milad itu 5 pri 1, ada 7 pri 1. Nah, kalau misalkan ibu cuma dapat 2, misalkan gitu ya Bu ya? Ya. Iya. Nah, ibu kan nggak dapat gratis gitu ya. Nah, ya kan dapat uangnya Bu. Terus kalau jadi mitra, ibu itu akan berangkat dengan DP 0%, Bu. Nggak pakai DP. Kalau jamaah kan yang biasa kan kalau yang lewat 5 jutaan. 5 jutaan DP-nya. Ibu nggak usah pakai DP. Jadi makanya mau pakai cara yang mana? Saya mau pakai misalkan nggak dapat jamaah, nggak dapat jamaah 5, dapatnya 2 ya nggak apa-apa, kita terima ujrohnya, kita terima komisinya. Tapi kan nanti kan membuat kita kalau untuk berangkat nggak usah nggak usah bayar DP kalau jadi mitra. Dan yang luar biasanya, misalkan kalau ibu, kalau yang 1550 itu kan dapat perlengkapannya Bu ya, lengkap ya, dari mulai jilbab, gamis dan lain sebagainya. Itu ya kalau di total-total itu sekitar 2,5-an. Tapi karena kita partainya banyak, jadi makanya sebenarnya daftarnya mah gratis sebenarnya. Cuma kan nanti kan masa kita mau jualan nggak punya perlengkapan gitu, peralatan lah gitu ya, spanduk, banner dan lain sebagainya. Jadi nggak ketahuan kita jualannya, tas dan lain sebagainya gitu. Nah itu, jadi kalau kita mengeluarkan 2,5, jadi sama perusahaan suruh gantikan saja nih, jadi 1.550.000 gitu. Kalau misalnya nggak ini ya pakai paket COVID, paket yang COVID, jadi hanya bayar 800.000 ya.
Yang dapatnya hanya ID card sama landing page, itu warung yang tadi saya sebutkan, toko online-nya. 2. Tapi spanduk gimana? Spanduknya bikin sendiri. Roll banner gimana? Ya bikin sendiri. Kenapa? Karena kan kita cuma menyediakan itu saja. Dan itu pun kalau masih dibuka yang paket COVID. Kalau enggak, udah dicabut, ya berarti sudah nggak ada paket COVID lagi, normal kembali. Seperti itu. Ada garansinya juga, Bu. Garansinya jika Ibu 90 hari tidak dapat jamaah, diganti 100%, Bu. Misalkan Ibu gini, misalkan Ibu daftar yang 1.550.000 nih. Jilbab udah ada di Ibu, baju udah ada di Ibu, ya. Tas sudah ada di Ibu, roll banner, dan pokoknya komplit lah ya, udah komplit sudah ada di Ibu. Kemudian dalam 90 hari, Ibu nggak dapat jamaah, itu uang akan diganti 1.510.000. Nggak usah balikin tuh yang tadi, perlengkapan yang tadi. Tapi ada tapinya, jangan sampai gini, misalkan ya spanduk dipasang nggak dipasang. Ya roll banner dipasang nggak dipasang. Brosur dibagiin nggak? Masih utuh tuh satu rim. Ya kayak gitu nggak termasuk, Bu, ya. Ya gitu ya Pak Haji ya. Berarti nggak ada usaha, nggak pernah nawarin umroh, nggak pernah nawarin gimana ya. Berarti kan nggak ada usaha gitu kan ya. Nah seperti itu, Bu. Jadi jangan khawatir. Kenapa kami dari Samira Travel bisa sampai garansi seperti itu, bahwa ini benar-benar bisnis yang bagus. Ya, bisnis yang bagus. Dari segi penghasilan saja, kalau misalkan Ibu sendiri nih, Ibu ya, contoh. Ibu Aan berangkat dengan DP 0%. Ya, ini yang tadi saya bilang kan enggak bayar ya, ini istilahnya bayar karena kan enggak dapat jamaah, jadi jamaah cuma dapat 2. Ya, paketnya Ambar. Ambar kan satu orangnya 2 juta kali 2 kan 4 juta nih, dapat 4 juta tuh. Ya, tapi pengen berangkat nggak usah pakai DP. Berangkat, daftarnya misalkan hanya ada yang 800, misalnya yang 800 ya, dapat yang 800. Kemudian Ibu berangkat dengan DP 0%. Nanti karena Ibu Aan diajak oleh Bu Ani, nanti Bu Ani dapat dong? Enggak. Yang dapat sendiri. Kenapa? Karena Bu Aan kan punya toko sendiri. Masa beli ke Bu Ani? Nah, kalau misalkan gini contoh, Bu Aan kan tadi daftarnya dengan yang 800.000. Kemudian Bu Aan berangkat tanpa DP 0. Nah, berarti Bu Aan dapat ujrohnya berapa? Kalau misalnya Ajwa dapat ujrohnya 2 juta. Padahal daftarnya berapa tadi? 800.000. Iya. Bu Aan berangkat dengan DP 0%. Dapatnya 2 juta ujrohnya, bukan ke Bu Ani. Gitu. Karena kita bukan MLM ya, Bu ya. Seperti itu. Berarti kan untung 1.200.000. Seperti itu. Atau kalau yang tadi 155 ya tinggal dikurangi aja 2 juta kurang 155. Istilahnya seperti itulah, pasti ketutup. Gitu, pasti ketutup. Memang di awal iya silakan. Silakan Bu. Ini Pak, misalkan tangkap dulu nih DP ini, terus berarti kan kita masih punya tanggungan ya? Gimana Bu? Kurang jelas. Ini kalau kita kan berangkat dulu tuh, ya 0% misalkan, berarti kan kita itu masih punya tanggungan yang harus dibayar. Nah, bagaimana caranya gitu membayar tanggungan itu, apa dicicil secara berkala atau gimana? Oh, mangga Pak Haji. Kurang ini Pak Acep. Pak Acep deh. Oh ya, gini. Jadi gini Bu, kita kasih keleluasaan, kita tuh bekerja sama ya, bukan dana talangan dari travel ya. Kalau travel kita tuh hanya menjual fasilitas, mulai tiket dan lain sebagainya. Ya, nah kita tuh kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, namanya Amitra.
Ya, jadi kita tuh jual paket umrohnya ke Amitra, nanti ibu yang akan nyicil ke Amitra. Gitu. Kita dibayar cash oleh Amitra. Jadi kita lewat pihak ketiga dengan akad syariah. Jadi kita bukan uang uang kemudian ini uang lagi, bukan. Itu yang nggak boleh. Yang haram itu seperti itu. Kan kita nggak. Kita jual paket umroh, jual ke Amitra, nah nanti Amitranya jual kembali ke ibu dengan akad ijaroh multijasa. Ya, jadi istilahnya jual beli. Jual beli. Kan yang namanya jual beli kan, Bu, kira-kira ada untungnya nggak, Bu? Ada ya. Misalkan Bu Aan beli baju di Tanah Abang, bawa ke Ciledug. Harganya 200.000. Dibawa ke Ciledug, dijual 200.000 lagi nggak, Bu? Enggak. Kan Ibu juga jawabnya gitu ya. Enggak. Nah, sama seperti itu. Rugi dong ya. Nah, kan ada ongkos. Nah, sama. Amitra pun sama. Bukan Amitra tuh punya karyawan. Dia kan harus ada menggaji karyawannya dari itu. Jadi kan itu sesuai fatwa MUI nomor 4 tahun 2004. Jadi boleh menjual paket umroh ditambahkan keuntungannya. Ya, Ibu bisa lihat di fatwa MUI. Ya, jadi fatwa MUI itu bukan orang sembarangan. Ya, bukan orang sembarangan. MUI itu orang-orang profesor dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang tuh menilainya, waduh, ini mah akan seperti itu. Nah, itu yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti. Ya, kita kan udah sesuai Dewan Syariah Nasional. Bukan satu orang loh. Itu bukan satu orang. Jadi kita udah banyak orang yang ini mengesahkan bahwa ini halal. Ya, nah kemudian tadi yang saya bilang ketika ibu itu beli belinya lewat Amitra kan otomatis mencicil ya. Nah mencicil otomatis ada keuntungan. Nah berapa? Nah jadi nanti dalam jangka waktunya dari mulai 6 bulan atau sampai 36 bulan. Ibu pilih mampuan ibu maunya yang mana? Saya mah mampunya yang 36 bulan saja. Oke, kata Amitra silakan. Nah, di situ akadnya, Bu. Iya. Di situ nanti kita tuh akad oke, saya setuju akan mengambil paket umroh ini senilai sekian, saya akan cicil dengan tenor 36 bulan. Nah, di situ tanda tangan. Berarti kan itu ada kesepakatan. Dan tidak ditutupin. Ya. Tidak ditutupin kan itu transparan. Misalkan kan ini cicilannya berapa kali 36 udah ketahuan, jelas. Nah itu yang boleh. Yang nggak boleh yaitu yang ketika tiap bulannya naik terus, naik lagi, itu yang nggak boleh. Ini udah flat gitu. Selama 36 bulan segitu ya udah segitu. Nah kemudian kalau ibu misalkan saya nyicilnya 36 bulan, nanti kira-kira saya bisa bayarin nggak ya gitu ya? Betul gitu nggak, Bu? Ya. Nah, gampang, Bu. Misalkan Ibu paketnya Sukari itu 1,5 ya, dapatnya kan 1,5 ya. Kalau jadi kita tuh ada paket-paket, Bu, paket paket umrohnya itu nama-nama kurma, paket Sapawi, Sukari, kemudian Ambar, Azwa. Itu komisinya yang Sapawi 1 juta, kalau yang Sukari 1,5 komisinya ya, komisi perjamaahnya. Kemudian Ambar 2 juta, Azwa 3 juta, Bu. Nah, kalau Ibu 1 bulan dapat 1 jamaah Sukari 1,5, kan cicilan paling hanya kalau Ibu pakai Sukari itu di 861.000 per bulannya. Kalau 36 bulan ya, 861. Ibu dapat jamaah 1,5. Kalau 1, udah ketutup, Bu. Ya, udah ketutup kan? Iya. Ibu dapat komisi 1,5. Punya cicilan 861. Masih untung, Bu. Itu kalau 1. Kalau gimana kalau kayak Bu Ani dapat 5? Untung apa untung banget kira-kira?
Untung banget ya Bu ya. Ya, Iya. Iya, misalkan Ibu sebulannya dapat 2-3 juta, ya jangan dipakai, tabungin 861 kira-kira bisa 2 bulan. ya. Gitu. Jadi jangan khawatir, jadi waduh 36 bulan ke depan masih jauh. Jangan mikir kayak gitu. Jadi mikirnya ya berarti kan kita istilahnya kita kayak gimana ya, kayak politik apa anjing gila gitu. Kalau nggak ada yang ngejar-ngejar kan kita nggak ini gitu kan. Nggak semangat untuk nyari jamaah. Atau kalau nggak punya utang mah diem santai kan gitu ya. Kalau kita punya utang mah saya pengen bayar nih, berarti saya harus punya jamaah minimal 1 gitu kan. Gimana kalau dapat 40? Ya luar biasa. Ya, seperti itu Bu. Gimana Bu, bisa dipahami Bu? Ya. Besok transfer ya Bu. Yang ngerti ya. Insya Allah. Insya Allah Pak Haji. Silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Atau Bu Ani mau nambahin, mangga Bu Ani. Apa tuh? Itu tadi yang Bu Aan. Iya. Nah, seperti itu Bu. Jadi intinya ketika ada calon mitra atau calon jamaah, itu kenapa tim kita selalu bekerja sama ya seperti itu. Ya, walaupun misalkan saya dengan Bu Ani kan bukan ini saya kan gitu kan, itu Bu Ade Dada kan. Nah, kita saling bantu. Jadi kita nggak ada ini grup siapa, ini grup siapa. Jadi kita satu tim bisa Mira Travel, kita saling bantu. Seperti itu. Jadi bukan nggak lihat ini sini saya malas dibantu. Enggak, seperti itu. Kenapa? Karena kalau prinsip kita, kalau kita dibantu orang, dipermudah orang, insya Allah orang lain pun akan membantu mitra-mitra kita. Seperti itu. Bu Ade ada yang mau sampaikan, Bu Ade Dada? Enggak, Pak. Kali aja tuh Bu Ani mau nambahin calon mitranya. Biar cepat closing sekarang juga. Bu An masuk mitra. Gimana Bu Ani? Mantap. Rencana itu ada keinginan sih. Ada takut-takut. Iya, mudah-mudahan dipercepat. Soalnya kan belum tahu apa namanya gimana gitu, baru tahu globalnya doang gitu kan. Tapi kalau ini ada pencerahan sedikit ya lebih tahu gitu. Sudah ada pencerahan ya Bu ya? Iya. Kalau kemarin tadi nggak ada ini, jadi belum ada apa namanya, baru sedikit dari aneh aja. Apa namanya, terang-terang kayak gitu, landing page itu juga baru sedikit, cuman kan ini lebih tahu gitu, lebih banyak dari Bapak Haji sama Bapak Ya, jadi seperti itu Bu. Misalnya yang sharingkan hari ini tuh ya minimal karena kan ngelihat situasi sekarang kan masanya pandemi ya. Kan kita kalau untuk ketemu orang tuh agak susah, dibatasin gitu. Nah, berarti kan kita, makanya tadi saya jelaskan di awal tuh tujuannya apa? Ya ternyata banyak orang loh yang menggunakan medsos. Medsos contoh lah, Bapak Ibu bisa lihat yang pengiriman barang kayak Shopee, Lazada itu sepi nggak? Enggak belanja. Betul nggak? Banyak yang belanja. Nah, seperti itu. Lewat mana dia belanjanya? Padahal kita nggak ketemu dia. Nah, berarti kan kita pun harus menggunakan media sosial. Kenapa? Karena contoh kayak tadi umroh dulu bayar belakangan itu banyak masyarakat yang belum tahu. Yang belum tahu yang seperti ini. Loh, kok bisa ya? Umroh dulu bayar belakangan, gimana caranya? Nah, berarti kan kita mitra
dari Samira Travel untuk menjelaskan gimana caranya ini kok bisa kayak gini. Ya, tadi yang saya bilang tadi. Jadi yang kita jual fasilitasnya. Umroh mah Bu kira-kira gratis apa bayar Bu, Buan? Umroh yang gratis kan sama yang berbayar. Iya, gratis apa bayar Bu? Umroh itu Bu? Gratis, Pak. Kayak Bu Ani itu kan gratis. Tuh, iya. Umroh itu gratis Bu. Kalau udah ada di sana. Karena jauh. Oh, iya. Iya. Yang bayar itu jasanya. Nah, fasilitasnya. Yang bayar itu fasilitasnya, bener. Ibu, misalkan Bu Aan udah ada di Mekah, masuk ke Masjidil Haram, kira-kira bayar nggak? Enggak. Tawaf 7 putaran, Ya, enggak. suruh bayar nggak? Enggak. Nah, enggak. Berarti kan umroh itu sebenarnya gratis, Bu. Iya. Iya kan? Yang bayar itu fasilitas tiketnya. Kita ke sana kan butuh pesawat terbang. Tiketnya pulang pergi, ya. Hotelnya kita selama umroh di sana kan makannya sehari 3 kali. Ya, kemudian busnya dan lain sebagainya itu yang kita bisniskan, yang kita jual tuh itunya. Ya, jadi sebenarnya umrohnya mah gratis, cuma yang kita bisniskan itunya, fasilitasnya itu. Ya. Ada lagi Bu? Silakan kalau masih harus ya, alhamdulillah udah ada pencerahan ya Bu ya? Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi ya, minimal kalau ada waduh gini, kalau ini gimana gitu kan nanti bisa. Enggak mungkin nanti. Ini kalau ini masih udah rada jelas sih Pak. Berarti besok kayaknya transfer Bu Ani. Ya, insya Allah. Ya, amin. Insya Allah. Amin. Iya, ya kurang gimana coba kan dikasih gratis 90 hari uang kembali. Ya. Misalkan yang 155 dapat perlengkapan semua udah dapat selama 90 hari, misalkan ini ya Mbak nggak usah balikin sih sama apa perlengkapannya mah ya, uangnya diganti. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ya kenapa kita bisa sampai menjamin seperti itu, karena saya yakin bahwa ini peluang usaha yang membuat seseorang itu menjadi pengusaha yang kaya dan soleh. Ya, soleh dan soleha. Karena kalau di luaran sana mikirinnya kayaknya doang, solehnya enggak. Kenapa? Karena kan kalau kita mengajak umroh, nawarin umroh, kalau yang kita tawarin kemudian tidak berangkat umroh, kita juga sudah dapat pahala. Apalagi kalau yang kita tawarkan kemudian berangkat umroh, insya Allah kita akan dapat pahala umroh juga. Selain pahala umroh, kalau dia berangkat, kita juga dapat ujroh. Ujroh itu komisi. Jadi umroh dan ujroh. Nah, pahalanya 2. Makanya di Samira Travel itu kita dijadikan bukan itu ya, bukan agent, bukan ini sebenarnya, sebagai pengusaha travel, insya Allah ya menjadi seorang pengusaha yang kaya dan juga soleh. Karena di luar sana nggak ada, yang adanya ya kaya doang gitu. Solehnya enggak, karena kan kita ngajak ke Baitullah mah ya insya Allah ganjarannya sama gitu. Kita dapat pahala umroh dan juga dapat ujroh gitu. Gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Insya Allah nanti kita mau nyambung lagi ya. Nggak tahu hari apa nanti kita mau ini dengan materi yang baru. Mudah-mudahan Bu Aan cepat gabung. Nanti bisa dihadirkan ya calon ya, kalau ada calon jamaah ataupun calon mitra.
silakan bisa dihadirkan di acara seperti ini. Begitu Bu. Terima kasih semuanya. Pak Aceh, Ade Dadah. Wah, Ade Dadah kencang banget nih. Luar biasa Bu Ade Dadah, sehari 5 tempat. Semangat Bu Ade Dadah, hebat. Ya. Semangat Pak. Mengejar target Pak akhir bulan. Iya, jadi targetnya minimal 1 bulan tuh 79. 7-nya 7 mitra, 9 jamaah. 9 jamaah kan luar biasa kan. 9 kali ambar udah lumayan kan. 2 juta. Iya. Oke. Ya, karena waktu sudah cukup malam juga. Ya. Insya Allah. Oke, semuanya partisipasinya. Terima kasih Pak Acep semuanya. Acara ini, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.